Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok saya sendiri, Ayu Fitri, dan yang kedua adalah Siti Aulia Putri. Kami akan mempresentasikan tentang intervensi psikologi klinis. Baik, yang pertama adalah definisi intervensi itu sendiri merupakan upaya seseorang untuk merubah perilaku dan juga perasaan tertentu. Adapun untuk psikoterapi ini itu berbeda dengan konseling, di mana perbedaannya itu dari tujuannya, di mana psikoterapi ini merupakan bertujuan untuk pemecahan masalah, peningkatan kemampuan seseorang mengatasi masalahnya, serta mencegah timbulnya masalah baru, serta meningkatkan seseorang untuk lebih bahagia. Nah, sedangkan konseling itu merupakan proses pemberian bantuan secara psikologis pada seseorang untuk dapat memetakan masalahnya dan menyesuaikan diri. Adapun untuk intervensi ini tentu tidak asing dengan yang namanya klien dan juga terapis. Nah, klien itu sendiri merupakan individu yang mencari pertolongan untuk beragam alasan seperti pernikahan, yang tidak bahagia, kurang percaya diri, ketakutan berlebihan, krisis identitas, depresi, masalah seksual, dan lain sebagainya. Dan adapun untuk masalah-masalah yang dihadapi klien itu sendiri itu sangat beragam. Contohnya seperti kasus yang di Indonesia yang sering terjadi itu adalah kasus depresi, kecemasan, dan juga substance abuse, trauma, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil psikoterapi itu sendiri, ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari klien itu sendiri, dan juga bisa dari si terapisnya. Nah, dari klien itu sendiri itu bisa dipengaruhi oleh bagaimana ekspektasi terhadap terapinya, bagaimana ekspektasi si klien ini terhadap terapinya. Yang kedua adalah kepribadian klien itu sendiri, bagaimana kepribadian klien itu akan mempengaruhi hasil dari psikoterapi pada akhirnya. Yang ketiga adalah alasan melakukan psikoterapi, bagaimana alasan yang dimiliki oleh si klien untuk menemui terapis itu juga akan berpengaruh besar. Dan selanjutnya adalah dari segi apa permasalahan si klien ini, itu juga termasuk bahwa. Nah, di samping dari bagaimana permasalahan si klien itu sendiri, juga dilihat hasil terapis itu juga tergantung kepada si terapisnya sendiri, yaitu bagaimana kecepatan diagnosa dari si terapis ini, terus juga bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh si terapis ini, termasuk juga sikap dasar sebagai psikolog, dan juga bagaimana pengalaman atau experience, training dan juga kompetensinya, serta bagaimana kualitas personal si terapis ini. Dan terakhir adalah bagaimana pemahaman akan kasus dari klien. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana sikap dan kepribadian klien. Nah, sikap dan kepribadian klien itu juga akan mempengaruhi hasil terapis. Yang pertama adalah bagaimana intelijensi dan emosional si klien ini. Sifat keterbukaan klien itu sangat diiringi dengan kecerdasan si klien itu sendiri yang akan mempengaruhi hasil terapis. Yang kedua adalah bagaimana motivasi si klien ini, bagaimana motivasinya untuk berhasil mengikuti terapis. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai prediktor keberhasilan terapi. Yang ketiga adalah cara pandang klien terhadap kemampuan terapis. Jadi, bagaimana cara pandang klien terhadap terapis itu juga sangat mempengaruhi sekali. Dan juga terakhir adalah level of distress. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor klien dan terapis. Ada aliansi kerja yang kadang-kadang disebut sebagai aliansi terapeutik, membangun hubungan awal, membangun kepercayaan, dan mengembangkan tujuan yang disepakati bersama, serta komitmen klien terhadap terapis. Dan selanjutnya ada therapeutic relationship atau hubungan terapeutik, di mana ada 3 dimensi pada therapeutic relationship ini. Yang pertama, ikatan emosional yang berkembang antara terapis dengan klien. Yang kedua, pemahaman bersama tentang apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, apa yang ingin dicapai bersama oleh klien dan terapis. Aliansi sendiri adalah pemahaman bersama tentang profesional hubungan dan jenis interaksi yang terjadi di dalamnya antara klien dan terapis. Aliansi juga merupakan hubungan yang baik antara terapis dan klien.
Carl Rogers sendiri menyebutkan bahwa hubungan terapeutik yang positif berkembang karena terapis menciptakan kondisi yang dikenal sebagai penerimaan, keaslian, dan tanpa syarat. Aliansi akan muncul bila diterapkannya teknik perubahan perilaku. Selanjutnya ada tujuan intervensi klinis. Yang pertama, untuk mengurangi ketidaknyamanan emosional. Yang kedua, menumbuhkan wawasan. Yang ketiga, mendorong katarsis. Yang keempat, memberikan informasi baru. Yang kelima, memberikan tugas ekstra terapi. Yang keenam, mengembangkan keyakinan, harapan akan perubahan. Selanjutnya ada ragam intervensi. Untuk intervensi anak kecil dan orang dewasa ada beberapa macam. Yang pertama, intervensi individu. Yang kedua, intervensi keluarga. Yang ketiga, intervensi pasangan. Yang keempat, intervensi komunitas. Setiap ragam tersebut akan berbeda pendekatannya dan penanganannya. Selanjutnya yaitu ada isu klinis dalam konteks masyarakat dan urban society, di mana beberapa di antaranya yaitu ada depresi, kecemasan, perilaku sosial yang menyimpang, konflik dan bencana, seperti pekerja-pekerja white collar atau blue collar dan para pekerja lainnya, termasuk pekerja kemanusiaan. Selanjutnya ada perkembangan teknologi serta arus informasi yang sangat cepat. Gangguan kesehatan mental bisa saja terjadi, banyaknya hoaks, kemampuan analisa dan berpikir kritis yang semakin berkurang dengan menggunakan analisis psikososial, di mana dikatakan bahwa individu dipengaruhi oleh sistem sosial dan sistem sosial juga dipengaruhi oleh individu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya dan rekan saya Ayu pamit mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.